Oke, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang paling ngeselin saat ngerawat yang namanya lidah mertua, snake plants atau sansevieria, yaitu hama. Alright, kondisi tanaman yang tidak sehat dan daun yang terluka itu biasanya jadi sasaran paling empuk hama-hama ini. Ini pengalaman saya dengan tanaman snake plants atau lidah mertua atau sansevieria, ya. Karena tanaman yang terluka, kondisi wax atau lapisan luar itu sudah nggak ada, padahal wax ini dipakai untuk pertahanan tubuh mereka. Dan ketika pertahanan sudah terbuka, hama-hama khususnya penghisap zat dari tanaman kita, dia akan lebih gampang untuk datang. Alright, ini adalah 3 hama yang saya temui secara pribadi, ya, saya temui di tanaman snake plants. Hama yang pertama adalah kita biasa nyebutnya kutu putih atau kutu kebul. Ini adalah Pseudococcus, ya, untuk nama latinnya. Kutu putih ini adalah serangga kecil, panjangnya sekitar 3 mili, kecil banget ya. Tapi mereka suka ngegrombol, jadi mata kita tuh gampang untuk catching mereka karena kebiasaan mereka yang ngegrombol. Kutu putih ini nyedot getah dari daun dan batang tanaman kita, bikin tanaman kita pertumbuhannya jadi melambat daunnya dan juga cacat, ya. Biasanya dimulai dengan daun menguning, terus akhirnya dia tata babai, kaput. Pada serangan yang buruk, ekskresi lilinnya, ini kita juga kenal sebagai embun madu, ya, akan mendorong perkembangan jamur-jamur dan akhirnya ngebunuh tanaman kita. Nah, yang biasa kita lihat adalah kutu putih betina. Sementara pejantannya emang jarang terlihat di mata kita. Nah, kutu betina ini menyembunyikan telurnya di kotoran putih yang lembut. Telur kemudian menetas dalam waktu 10 hari, lalu jadi crawler atau nimfa. Nimfa inilah yang akan berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Butuh waktu sekitar 4-8 minggu untuk mereka berkembang menjadi dewasa. Kutu putih menyukai daun yang baru dan daun yang terluka atau tidak sehat tadi. Embun madu yang diproduksi oleh kutu ini sangat disukai semut. Jadi mereka tumbuh secara simbiosis mutualisme. Nah, itulah kenapa kalau kita ngelihat semut pada tanaman kita harus langsung cek daunnya. Bisa adanya kutu putih atau kutu yang lain, karena semut ini juga bersimbiosis dengan kutu daun yang lainnya. Oke, semut ini juga akan membuat predator pemakan kutu putih dengan mampir. Jadi ya itu tadi, saling membantu mereka, ya. Hama yang kedua adalah spider mite. Spider mite adalah arachnida, ya. Jadi joint leg invertebrata, berkaki 8 yang masuk dalam kelas yang sama dengan laba-laba dan emang saudaraan sama kutu. Jadi hama ini sama, dia ngisap cairan dari daun, terus bikin daun kita melemah, nguning, akhirnya tata babai. Nah, spider mite ini sangat kecil, kita jarang dapat melihatnya dengan kasat mata. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda serangan dari spider mite ini. Mungkin dari bintik-bintik hitam pada daunnya, atau sarang laba-laba yang ada di sekitar daun. Tungu ini memiliki telur di sisi bawah daun, biasanya mereka bersembunyi. Spider mite biasanya nyerang tanaman yang mengalami kekeringan. Jadi penyiraman yang tepat sangat penting untuk membantu menangkal hama ini. Alright, kita
sampai ke hama ketiga. Hama yang paling saya sebel banget ya, karena susah sekali ngilanginnya kalau udah nyerang tanaman. Oke, ini adalah kutu sisik atau kutu perisai atau citrus mussel scale atau purple scale atau Lepidoseps becky. Namanya banyak bener. Oke, sebagian besar jenis kutu sisik ini sangat kecil. Jadi mereka berukuran mulai dari 1 mili sampai 3 mili. Aduh, kecil bener kan? Tapi sama seperti kutu putih, mereka punya kebiasaan ngegrombol. Jadi mata kita bisa gampang melihatnya. Oke, tidak seperti hama yang lain, kutu sisik tidak bisa bergerak begitu saja. Mereka mengunci diri di satu tempat untuk menghisap getah tanaman itu. Nah, kutu ini ditemukan pada daun, terutama di daun bagian bawah dan kadang-kadang pada batang daun muda yang baru muncul. Kalau pada tanaman yang sakit, dia akan tumbuh di sekitar guratan tempat daun yang terluka dan juga di ujung-ujung daun, sekitar lingkaran daun, karena dia lebih tipis jadi lebih gampang untuk dihisap. Oke, kutu sisik menyebabkan daun menguning, kemudian mengkerut, kemudian rontok, kemudian mati. Tata bye-bye. Oke. Kutu ini sama seperti kutu putih, dia ngeluarin embun madu yang dalam skala besar bisa mengundang jamur dan virus pada tanaman. Penyebarannya terjadi saat mereka merayap dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Mereka merayap pada saat sudah pecah dari telurnya dan menjadi nimfa, kemudian mereka merayap. Tapi setelah mereka menemukan satu tempat, mereka akan tinggal di sana untuk menghisap getah tanaman kita dan stay di sana. Oke. Jadi terbawa dari mereka berjalan merayap dari satu tanaman ke tanaman yang lain, tertiup angin, terbawa roh hewan atau tangan kita. Mungkin kita nyentuh satu yang kena terus nyentuh daun satunya lagi. Nah, kutu sisik ini ngebentuk cangkang untuk ngelindungin mereka dari predator. Cangkang inilah yang ngeselin banget karena bikin kutu ini susah dihilangkan. Dibandingkan dengan kutu putih sama spider mite yang kalau kita nemu di satu daun itu diusap aja hilang kan. Nah, ini tuh perlu perjuangan digosok-gosok. Oke, sekarang kita ngebahas cara ngilanginnya. Alright, yang pertama kalau terjadi pada skala kecil, kita bisa ngilanginnya secara manual. Kutu putih, spider mite, ataupun kutu sisik dengan wiping, dengan mengusapnya dengan kalau untuk bagian-bagian dalam saya biasa pakai cotton bud dengan alkohol dan air, dan saya akan culik-culik di bagian dalam, khususnya kalau sansevieria kan kita masuk-masuk ke dalam tuh ya, itu susahnya di situ. Nah, kalau bagian yang lebar saya bisa usap dengan kain yang memang saya khususkan untuk mengusap hama. Jadi bisa dispray dengan alkohol dan air, atau kita bisa gunakan cairan khusus yang nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, ini kalau terjadi pada tempat-tempat kecil. Kalau terjadi sudah tempat besar, itu beda perkara lagi. Kita bisa yang pertama kita bisa semprot dengan cairan yang kita bikin sendiri. Teman-teman pasti sudah familiar dengan cairan ini, cairan insektisida buatan kita. Yang pertama ada cairan sabun. Nah, cairan sabun ini terbuat dari 2 sendok makan sabun cuci piring dan 4 liter air. Cairan yang kedua adalah white oil. Ini terbuat dari 3 sendok makan cooking oil, setengah sendok teh sabun cuci piring, dan 4 liter air. Jadi bisa dikocok dan disemprotkan.
Yang ketiga adalah menggunakan neem oil atau cairan horticultura ya. Mana yang teman-teman bisa temukan lebih gampang, silakan dipakai. Nah, semprotkan di bagian bawah daun, jangan lupa karena mereka biasanya bersembunyi di sana. Jadi harus benar-benar make sure minyak atau cairan tersebut semua bersentuhan dengan serangga ini. Karena cara kerja mereka adalah memblokir lubang pernafasan serangga yang nyebabin mereka lemah, kemudian lemas, kemudian tata babai. Tapi kali ini yang tata babai bukan tanaman kita, tapi serangganya ya. Oke, lakukan penyemprotan secara berkala, mungkin 1 kali seminggu sampai memang tanaman bersih dari hama. Oke, biasanya mungkin 2-3 kali sudah cukup. Selalu cek tanaman kita ya. Nah, untuk mengurangi kemudian terjadinya daun yang terbakar, karena bisa saja tanaman kita mengalami nggak cocok dengan cairan yang kita bikin dan bisa daunnya terbakar. Nah, untuk menghindari ini, daun terbakar ataupun keracunan dari cairan sabu dan minyak ini, kita semprotkan pada malam hari atau sore ya. Dan kemudian di pagi hari kita semprot lagi dengan air biasa. Ini bisa mengurangi atau bahkan menghindari interaksi dari cairan ini dengan suhu tinggi, suhu dari sinar matahari, bikin penetrasi dari keracunan cairan sabun ataupun kemungkinan rusak tanaman bisa diminimize. That's it untuk video kali ini, semoga ada yang berguna. Silakan berbagi di kolom komentar pengalaman teman-teman dengan hama-hama, khususnya hama-hama tanaman lidah mertua, snake plants atau sansevieria. Dan kita akan kembali dengan video yang lain, ngebahas masalah yang lain dengan sansevieria. Oke, jangan lupa tombol subscribe-nya supaya kita bisa ngobrol lagi, ketemu lagi ya. Dan juga likes if you really enjoy the video. Thank you so much guys. I'll see you on the next video. Bye-bye.